Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2231 Ayo Menikah. Lin Yun memandangi pulau yang ada di tengah danau. Luas pulau itu tidak sedikit, kecuali pohon purba yang menopang langit di tengahnya, bunga dan tanaman eksotik terlihat di mana-mana. Di dekat pulau tersebut terdapat beberapa pulau kecil. Setelah tiba di pulau itu, gravitasi mengerikan dari lembah Dewa Jatuh menghilang, dan menjadi sangat santai. Berdengung. Suara piano mengalir seperti mata air, pohon kuno yang menopang langit sedikit bergetar, dan dahan serta dedaunan memancarkan cahaya spiritual yang samar. Lin Yun melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ini adalah pohon suci kuno, yang artinya megah dan luas, tua dan khusyuk. Su Ziao tetap cantik seperti biasanya, dengan wajah dingin dan bangga, kulit seperti agar-agar, mata seperti bintang, dan bibir merah yang dingin dan menarik perhatian. Xiao Linzi, kamu di sini. Ketika Lin Yun mendekat, Su Ziao melepaskan senarnya, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Kamu sepertinya tidak terkejut. Lin Yun meletakkan bingfeng kecil itu dan tertawa kecil. Gadis kecil itu berbaring di rumput, memejamkan mata dan tertidur, mungkin dia benar-benar kelelahan. Aku tahu kamu akan datang. Su Ziao tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Dia mempraktikkan sutra hati putri kaisar. Semakin dalam cintanya, semakin menyakitkan hatinya. Jika Lin Yun mendekat, dia akan merasakan sakit di hatinya. Rasa sakit ini lebih nyata dari apapun. Ini hanya masalah kecil sehingga tidak perlu membicarakannya lebih lanjut dengan Lin Yun. Gadis ini, apakah kamu tertidur sekarang? Lin Yun memanggil bingfeng kecil beberapa kali, tetapi menemukan bahwa pihak lain tidak menanggapi, wajahnya jauh lebih cerah, dan tidak ada yang serius. Dia menelepon beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak mendapat jawaban. Berhentilah berteriak. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Di sini aman. Biarkan dia berbaring dulu. Ekspresi Su Ziao tidak berubah, dia hanya menatap Xiao Bingfeng dan tahu bahwa dia benar-benar sedang tidur. Mari kita bicara di belakang. Su Ziao memegang tangan Lin Yun, membawanya ke belakang pohon kuno, dan berjalan maju 100 meter ke tempat yang tinggi. Mendaki tinggi dan melihat ke kejauhan, Anda bisa melihat perairan yang lebih luas, mengalir dengan pusaran luar angkasa yang menakutkan, terlihat kuno dan misterius. Setelah keduanya pergi, Xiao Bingfeng segera duduk dengan kaki di atas kaki, wajah kecilnya memerah, dan tangan kecilnya mengepal kuat. Xiao Bingfeng berdiri dan mendekati platform piano, berkata dengan nada menghina, saya tidak bisa bermain sebaik saya. Dia awalnya ingin bermain piano, tetapi ketika dia memikirkan dua orang yang berbicara di belakangnya, dia tidak bisa tenang. Aku sangat marah. Aku terus memberitahumu rahasia tanpa memberitahu kaisar ini. Bingfeng kecil berbalik dan meninju pohon kuno itu dengan keras. Gumpalan pola api emas langsung muncul di permukaan kulit pohon. Mata kaisar berbinar, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan kaget, ternyata itu adalah pohon suci Fusang. Pantas saja tidak ada gravitasi di tempat ini. Ada misteri lain di tempat ini. Dia menatap ke puncak pohon, dan kemudian sosoknya melintas di sana. Lin Yun memandang Su Ziao dengan perasaan campur aduk. Siapa sangka mengucapkan selamat tinggal di pesta Qinglong hampir berarti mengucapkan selamat tinggal selamanya. Sekarang dia benar-benar bisa melihatnya, itu tandanya dewa telah baik padanya. Lin Yun memegang tangan kanannya yang dingin dan halus dengan punggung tangannya, dia berusaha keras, ingin memegangnya di depannya dan tidak pernah melepaskannya selama sisa hidupnya. Dia menatapnya, wajah tampan pemuda itu seperti peri, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamu menyukai seseorang dan hanya memandangnya diam-diam seperti ini, ternyata itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Su Ziao tersenyum dan berkata, kamu tidak berpikir kamu tidak akan pernah melihatku lagi, bukan? Lin Yun duduk di tempat, menarik Su Ziao ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, ketika saya pertama kali mengetahui bahwa Anda sedang diburu, saya benar-benar memikirkannya. Kemudian, saya mendapat lebih banyak informasi, dan saya merasa santai. Saya hanya merasa Anda benar-benar hidup, tetapi saya tidak tahu di mana Anda berada atau apakah Anda aman. Aku sudah lama mengetahui tentang lembah para dewa yang jatuh, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan berada di sini. Jika aku mengetahuinya, aku mungkin tidak akan dipaksa untuk turun. Lihat apa ini. Lin Yun berbicara dan mengeluarkan buah darah dewa.
Dia tidak tahu kenapa, tapi dia terus berbicara tanpa henti, menceritakan tentang pengalamannya di Gurun Tiansu, dan malam yang mendebarkan di hari ke-9 bulan lunar. Su Xiao mendengarkan dengan tenang, merasa semakin nyaman. Umur Sage Agung Long Yun tidak akan habis begitu cepat. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Terjebak di sini belum tentu berarti buruk. Setelah mendengar ini, Su Xiao tahu apa yang paling dia khawatirkan dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Apakah kamu punya cara untuk pergi? Kata Lin Yundao. Su Xiao tersenyum, saya punya beberapa petunjuk, tapi sekarang bukan waktunya untuk pergi. Ayo. Saya katakan sebelumnya bahwa saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda, dan sekarang saya akan memberikannya kepada Anda. Wajahnya yang dingin menunjukkan kelembutan yang langka. Saat dia berdiri, 3 jari mengangkat Lin Yun lagi. Oh, Lin Yun penasaran. Setelah konferensi pedang terkenal di Villa Pedang Tersembunyi, Su Xiao menyebutkannya dan menyiapkan hadiah untuknya. Lalu apa itu? Saat penasaran, Su Xiao mengeluarkan setumpuk pakaian rapi, selain itu juga ada hiasan liontin giok, ikat pinggang, dan tali merah. Ini adalah kain suci Qingxiang. Aku sendiri yang menjahitnya untukmu. Aku mulai menjahitnya setelah aku meninggalkan Sekte Pedang Fuyun. Dijahit dengan tangan. Lin Yun kaget. Dia melihat pakaian di depannya dan sangat terkejut Su Xiao menjahit pakaian suci untuknya. Su Xiao membentangkan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, saya menjahit sendiri setiap jahitan dan setiap benang. Butuh waktu bertahun-tahun. Saya akhirnya berhasil. Saya juga menambahkan beberapa bahan baru-baru ini. Seharusnya bagus. Ayo pakai itu menyala. Dengan senyuman di wajahnya dan sedikit harapan di matanya yang indah, dia melepas pakaian Lin Yun terlebih dahulu. Kain suci-suci Qingxiang adalah satu set lengkap, dengan gaun putih di dalamnya, 2 lingkaran ikat pinggang hitam, sulaman bunga ungu di tengahnya, dan 2 syal panjang digantung dan diikat menjadi simpul dengan bunga putih. Mengenakan jas panjang tanpa lengan berwarna biru di bagian luar, bagian tengahnya terbuka dan tertutup mulus dari atas ke bawah, memperlihatkan jas putih berwajah giok di bawahnya. Bunga teratai tinta disulam di bagian bawah rok, dan juga menunjukkan sedikit keluhuran dan sikap acuh tak acuh dalam keanggunannya, terlihat jelas bahwa banyak pemikiran telah dimasukkan ke dalamnya. Ini belum selesai. Ada juga 2 selongsong air cian yang rusak, dibungkus dengan kain ling hitam, dengan pelindung tangan hitam yang indah di dalamnya. Suara mendesing. Jubah suci yang semula agak longgar otomatis terkumpul setelah dipakai, pas dengan kulit. Pola suci yang tercetak jauh di dalam pakaian suci berkilauan sedikit demi sedikit, terhubung dengan darah dan energi suci Lin Yun sendiri. Lin Yun tiba-tiba menemukan bahwa sosoknya tampak menjadi jauh lebih ringan, dan kekuatan yang kuat melonjak dalam pakaian suci. Dan inti dari kekuatan ini adalah bunga putih yang melingkari pinggang. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah teratai naga listrik ungu langka, yang telah dikeringkan dan dijahit sepotong demi sepotong. Su Xiao membantunya mengikat kerah bajunya, melihat ke atas dan ke bawah, dan merasa sedikit linglung sejenak. Lin Yun sendiri sudah menjadi seorang pemuda tampan dan cantik, temperamennya cukup anggun dan bebas dalam kehidupan sehari-hari, tanda ungu di antara alisnya menambah pesonanya, temperamennya berpadu sempurna dengan kain suci Qingxiang. Tidak heran dia adalah pembunuh suci, dia sangat cantik, kata Su Xiao dengan senyum agak nakal, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Lin Yun tampak malu, ini bukanlah gelar yang menyenangkan, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar tidak bisa menghilangkannya. Kain suci Qingxiang telah lama hilang. Baru setelah saya secara tidak sengaja mengetahui metode menenun, saya menjahit kain seperti itu. Ini adalah kain suci yang unik, kata Su Xiao lembut. Butuh waktu 5 tahun baginya untuk menjahit pakaian suci ini dengan tangannya sendiri, dan setiap jahitan serta benang dipenuhi dengan pikiran. Ini rumit, dan kerja keras yang terlibat sulit dibayangkan oleh orang luar. Lin Yun memandang Su Xiao dengan bingung dibandingkan dengan kain suci Qingxiang, mahkota naga ungu dan emasnya tampak di luar jangkauan. Sekalipun mahkota naga emas ungu memiliki latar belakang yang lebih baik, bagaimana bisa dibandingkan dengan jubah suci yang dijahit dengan tangan sendiri dan dilakukan dengan susah payah. Melihat dia terus menatapnya, Su Xiao tersenyum dan berkata, aneh sekali. Kamu sangat tidak sabar di hari kerja, tapi hari ini kamu sudah lama melihatnya, dan kamu masih belum bergerak. Bukankah Xiao tidak secantik sebelumnya? Lin Yun terkejut, dan wajahnya jarang memerah. Meskipun dia berkulit sangat tebal sehingga tidak ada yang bisa menandinginya untuk waktu yang lama, dia sangat malu dan malu saat ini. Dulu saat aku bertemu Su Xiao, aku hanya berciuman, aku tidak pernah menyangka suatu saat Su Xiao akan menggodanya. Bagaimana bisa?
Bagaimana bisa? Kata Lin Yun sambil tersenyum. Su Xiao tersenyum dan melangkah maju. Kedua wajah itu semakin dekat, dan akhirnya tidak ada lagi jarak di antara mereka, dan mereka saling mencium dengan tidak hati-hati. Bang bang bang. Dari pohon kuno yang menopang langit tidak jauh dari sana, terdengar suara, dan tinju seorang gadis menjadi semakin keras. Setelah sekian lama, keduanya dengan enggan berpisah, wajah satu sama lain penuh manis, dan mata mereka dipenuhi satu sama lain. Seseorang sedang menonton. Su Xiao memegangi leher Lin Yun dengan senyuman di wajahnya. Lin Yun tertegun sejenak, dia belum pernah melihat Su Xiao terlihat begitu menawan. Gadis ini sepertinya benar-benar berpura-pura tidur. Lin Yun tersenyum dan berkata, Xiao, aku juga punya sesuatu untuk diberikan padamu. Apa? Su Xiao berkedip. Sebelum aku melihat kain suci Qingxiang, aku tidak sabar untuk memberikannya padamu, tapi sekarang. Aku merasa sedikit malu. Lin Yun bebas dan santai, dia mundur selangkah dan mengeluarkan mahkota naga emas ungu. Di mahkota naga ungu emas yang mulia, terdapat naga dewa ungu emas, dan naga dewa ungu emas meluap dengan cahaya. Tidak hanya terlihat sangat mulia, tetapi juga menghiasinya seperti ornamen, merupakan jenis keindahan yang murni dan tertinggi. Ini adalah harta paling berharga klan naga, senjata suci tertinggi yang telah lama hilang dari kekaisaran Shenlong. Anda tidak hanya harus memiliki darah bangsawan, tetapi Anda juga harus memiliki takdir yang kuat untuk memakai mahkota naga emas ungu ini. Setelah Lin Yun mendapatkannya, dia langsung memikirkan Su Xiao. Itu hanya berputar-putar selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dikirimkan ke Su Xiao. Mahkota naga emas ungu. Warna aneh muncul di mata Su Xiao, dan dia mengenali asal-usul benda ini sekilas, dan hati Gu Jingbubo dipenuhi gelombang besar. Apakah kamu menyiapkannya untukku? Suara Su Xiao sedikit bergetar. Dia tahu lebih baik daripada Lin Yun betapa mulianya mahkota naga emas ungu ini, dan makna yang lebih dalam di balik mahkota naga. Lin Yun mengangguk. Melihat ekspresi Su Xiao, dia akhirnya menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, ada seorang gadis yang berkata bahwa dia memiliki ribuan harga diri di hatinya, dan dia hanya akan menundukkan kepalanya untuk satu orang dalam hidupnya, Xiao. Sebenarnya, aku juga bersedia menundukkan kepalaku untukmu. Saat Lin Yun berbicara, dia berlutut dengan satu kaki dan mengangkat mahkota naga emas ungu dengan kedua tangannya. Pemuda yang biasanya tidak pernah menundukkan kepala itu menundukkan kepalanya di bawah pohon fusang kuno ini. Mata Su Xiao dipenuhi kabut, dan dia meneteskan dua baris air mata. Dia tidak terburu-buru mengambil mahkota naga emas ungu, tetapi memegang dagu anak laki-laki itu dengan kedua tangan dan perlahan mengangkat kepalanya. Dengan berlinangan air mata, keluhan dan kerinduan yang tak terhitung jumlahnya di hatinya tidak dapat lagi ditekan saat ini. Jangan menundukkan kepalamu, bahkan aku tidak bisa, kata Su Xiao gemetar, dengan air mata berlinang. Keduanya saling memandang, dengan ribuan emosi tercermin dalam tatapan diam mereka. Xiao Linzi, ayo kita menikah. Setelah sekian lama, Su Xiao berbicara. Bab 2232 Pernikahan. Xiao Linzi, ayo kita menikah. Mata Su Xiao dipenuhi kabut, dan matanya yang indah menunjukkan ketulusan dan ketegasan tanpa sedikit pun keraguan. Lin Yun, yang memegang mahkota di kedua tangannya, tampak sedikit terkejut dan tidak bereaksi sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Pernikahan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan setelah datang ke Kunlun, tapi setelah benar-benar mendengarnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayo menikah, ulang Su Xiao, kali ini lebih tegas dari sebelumnya. Lin Yun akhirnya memastikan bahwa dia belum mendengarnya dan berkata, Xiao. Berhenti bicara, katakan saja kamu mau atau tidak. Su Xiao menyela Lin Yun, matanya tegas, bahkan dengan sedikit rasa dingin. Saya bersedia. Lin Yun berkata langsung. Su Xiao menunjukkan senyuman di wajahnya, membantu Lin Yun berdiri, mengambil mahkota dari tangannya, dan berkata, anggap saja ini sebagai hadiah pertunangan, aku sangat menyukainya. Berdebar. Sesosok jatuh dari pohon kuno yang menopang langit. Ketika mereka berdua menoleh ke belakang, Xiao Bingfeng lah yang diam-diam menguping. Xiao Bingfeng jatuh ke tanah dan menatap Lin Yun dengan sedih, matanya merah dan berkaca-kaca, tatapan ini membuat orang sangat tertekan. Dia menatap Su Xiao dengan marah, dan kemudian menatap Lin Yun saat dia melihat Lin Yun, dia tidak bisa menahannya lagi dan berteriak dengan keras, berkata, saya tidak menginginkannya. Aku tidak mau, kenapa aku harus? Dasar bajingan, kita sudah sepakat, kita selalu bersama, kita sudah sepakat. Lin Yun, kamu bajingan, terlalu memihak.
Semakin banyak Xiao Bingfeng menangis, dia menjadi semakin sedih. Dia merasa ditinggalkan. Mereka dengan jelas sepakat bahwa tidak peduli hidup atau mati, mereka akan selalu bersama, dia, si kucing pencuri kecil, dan Lin Yun. Suaranya sedih dan tidak berdaya, yang membuat orang merasa patah hati. Hati Lin Yun menegang dan dia tidak lagi peduli dengan hal lain, dia melangkah maju untuk menghibur Xiao Bingfeng. Saya datang. Su Xiao menghentikan Lin Yun, dan berjalan menuju Xiao Bingfeng selangkah demi selangkah di bawah tatapan curiganya. Lin Yun sedikit gugup. Su Xiao tidak memiliki temperamen seperti gadis kecil dan jarang memanjakan orang lain. Saat pertama kali bertemu Xiao Bingfeng, saya hampir membunuhnya, jika saya tidak menghentikannya, saya pasti akan melakukannya secara langsung. Lin Yun mengambil 2 langkah ke depan, meraih pergelangan tangan Su Xiao, dan berkata dengan tulus, jangan sakiti dia. Tidak peduli hal buruk apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini. Dia adalah orang yang ingin aku lindungi. Lin Yun benar. Dia dan Xiao Bingfeng telah melalui hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan hubungan mereka tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata, ini adalah hubungan yang melampaui kasih sayang dan cinta keluarga. Dia tidak bisa memberikan rinciannya, tapi mereka tidak lagi memiliki hambatan satu sama lain dan bersedia memberikan segalanya satu sama lain kapan saja. Gadis ini benar, kamu bajingan. Su Xiao menatap Lin Yun sambil berpikir, tapi dia tidak marah, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, aku tidak akan menyakitinya. Yang kamu pedulikan juga yang aku pedulikan. Percayalah padaku, Xiao Linzi. Lin Yun kemudian melepaskannya dan melihat Su Xiao datang ke sisi Xiao Bingfeng, yang pertama berjongkok dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Bingfeng. Setelah beberapa saat, tangisan Xiao Bingfeng menjadi lebih pelan, dia meletakkan tangannya sambil menggosok matanya dan menatap Su Xiao dengan curiga. Lin Yun terkejut sekaligus penasaran dengan apa yang dikatakan Su Xiao kepada Xiao Bingfeng. Namun pada akhirnya, dia tetap menahan diri dan tidak menggunakan pedangnya untuk menguping. Nyata. Xiao Bingfeng berhenti menangis, dia menatap Su Xiao dan bertanya. Nyata. Su Xiao mengangguk, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, burung phoenix yang menangis sepertimu sangat jarang ditemukan di zaman kuno. Wajah Xiao Bingfeng memerah karena malu dan berkata dengan marah, kenapa aku menangis? Hanya saja, anginnya terlalu kencang dan mataku terlempar ke pasir. Su Xiao berkata dengan tenang, lalu siapa yang tadi mengatakan bahwa bajingan itu terlalu memihak? Xiao Bingfeng tersipu dan berkata dengan marah, bagaimana mungkin? Kamu pasti salah dengar. Kamu harus menikah dengan benar. Aku akan mengatur pengaturannya untukmu. Dia melirik Lin Yun dan lari. Baiklah, gadis kecil itu baik-baik saja. Dia juga berjanji akan menyaksikan pernikahan kita dan memberi kita berkah dari burung phoenix. Dengan berkah dari burung phoenix ini, Xiao Linzi akan sangat bahagia di masa depan. Su Xiao mendekat dan berkata dengan lembut. Lin Yun sangat terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan padanya? Su Xiao berkedip dan berkata sambil tersenyum, rahasia. Lin Yun menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Bingfeng kecil yang sedang sibuk, dia sangat penasaran. Apa yang Su Xiao katakan hingga membuat gadis ini sibuk dan menjadi saksi bagi mereka. Pada saat ini, tangan yang agak dingin berinisiatif memegang tangan kanan Lin Yun. Suara Su Xiao datang dari samping dan berkata dengan lembut, Kakak Yun, meskipun gadis ini tidak berpikiran besar, dia sebenarnya cukup manis. Bagaimanapun juga, dia akan tetap terhadap Kakak Yun. Lin Yun berkata dengan tangannya sendiri, Xiao, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu bermusuhan saat pertama kali melihatnya? Su Xiao merenung, ini bukan rahasia. Dia pasti mendapat masalah ketika tubuh aslinya masih ada. Saya melihat dosa besar dalam dirinya. Aku khawatir dia hanya memanfaatkanmu dengan tetap bersamamu. Sekarang tampaknya kekhawatiran itu sia-sia saja. Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat senyuman di bibirnya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada iblis yang begitu manis, dan tidak ada burung phoenix yang menangis. Lin Yun juga tertawa saat mendengar ini. Ya, tidak ada iblis yang begitu lucu. Tidak peduli apa, dia akan melindungi gadis kecil ini dengan baik di kehidupan ini. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menikah? Lin Yun memandang Su Xiao dan bertanya. Saat Su Xiao berjalan pergi, dia berkata, aku bertanya padamu sebelumnya, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu tidak akan pernah melihatku lagi? Ya, Lin Yun mengangguk. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya. Su Xiao berkata dengan sedih, aku telah memikirkan apakah aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi dalam hidup ini, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat ini.
Ups. Ketika Su Xiao mengatakan ini, wajahnya menjadi serius, matanya cukup sentimental, dan dia bahkan bernapas dengan cepat. Su Xiao, yang terlihat kuat, memiliki sisi lembut di lubuk hatinya. Dia tidak sekuat kelihatannya. Lin Yun merasakan kesedihan di hati Su Xiao dan tidak bisa menahan tangannya lebih erat. Setelah Su Xiao menarik napas beberapa kali, ekspresinya kembali normal, dan dia berkata, sejak pemisahan Sekte Pedang Fuyun, saya telah menaklukkan utara dan selatan. Saya tahu tentang urusan Anda, tetapi seringkali saya tidak dapat menahan diri, dan saya tidak dapat melihat Anda, saya juga tidak dapat melakukannya. Sangat membantu Anda. Saya selalu merasa jalannya masih sangat panjang. Tidak perlu terlalu khawatir dengan cinta antar anak. Kami terus melangkah maju dan akan memiliki momen untuk bertemu di masa depan. Apa yang harus kita lakukan adalah terus menjadi lebih kuat di dunia ini. Suatu hari kita akan menjadi lebih kuat dari orang lain. Saya selalu yakin akan hal ini. Tapi saat aku mendarat di lembah Dewa Jatuh, aku terguncang. Jika aku berakhir di sini selamanya, maka kegigihanku di masa lalu salah. Lin Yun mendengarkan dengan tenang, hatinya terasa hangat saat dia mendengarkan kata-katanya yang fasih. Aku mengetahuinya nanti. Aku tidak takut dengan rumor, jadi mengapa aku harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Su Xiao berbalik dan menatap Lin Yundao, jadi, biarkan aku menjadi istrimu. Sebenarnya aku cukup gugup. Dia berhenti dan tersenyum, saya sedikit takut. Anda baru saja mengatakan Anda tidak mau. Lin Yundao, apa yang akan terjadi jika saya berkata demikian? Siapa yang tahu bahwa wajah cantik Su Xiao menunjukkan senyuman lembut, dan dia mendekat dan berkata, kamu bisa mencobanya. Suaranya sangat lembut, dan saat dia berbicara, dia meletakkannya di mulut Lin Yun, lalu menggigitnya dengan keras. Bibir Lin Yun digigit, lalu dia melihat Su Xiao menatapnya dan berkata, sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Lin Yun menyentuh bibirnya dan tersenyum pahit, tentu saja saya tidak berani memikirkannya, hanya saja. Su Xiao berkata, saya tahu Anda memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi tidak masalah, saya akan membantu Anda mengatasinya. Apakah ini seperti melihat Xiao Bingfeng? Kata Lin Yundao. Su Xiao tidak menyangkalnya, ada beberapa hal yang tidak pernah terpikir untuk saya hindari. Saya selalu tahu tentang keberadaan Yue Weiwei. Setelah meninggalkan Sekte Pedang Fuyun, saya pernah bertemu dengannya di Gunung Tianxiang. Saya pergi meminjam King Longche. Kami berkompetisi 3 kali. Saya memenangkan kompetisi pertama musik dan ritme. Saya abstain dari kompetisi tari kedua. Lin Yun mengetahui hal ini, tetapi tidak mengetahui detailnya, bagaimana dengan game ketiga. Saya memintanya untuk memilih di game ketiga, tapi dia tidak memikirkannya dan harus mengambil keputusan untuk sementara. Tapi pada akhirnya, saya menang dan merebut King Longche, kata Su Xiao. Su Xiao melanjutkan, mereka yang mengamalkan sutra hati putri kaisar tidak akan mudah jatuh cinta. Begitu mereka jatuh cinta, mereka akan tetap ada sampai mati. Bagiku, memilikimu di dunia ini sudah cukup. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu menjadi orang yang tidak berperasaan. Lin Yun menghela nafas dalam hatinya, dan setelah sekian lama dia menatap Su Xiao dan berkata, saya beruntung bertemu dengan Anda. Itu wajar, tapi, jangan berpuas diri. Su Xiao sangat bangga, lalu memberitahu Lin Yun. Lin Yun tersenyum, aneh kalau dia tidak senang. Keduanya berhenti berbicara dan duduk bersila di pinggir pulau, mendengarkan suara danau, dan mulai berlatih secara terpisah. Setelah 2 jam berlalu, Lin Yun membuka matanya terlebih dahulu dan menemukan bahwa Su Xiao masih berlatih. Cahaya ungu bermekaran di tubuhnya, dan ada kekuatan naga yang melekat di sekelilingnya. Dia tampak seperti seorang permaisuri yang mendominasi dunia, memiliki keagungan tertinggi. Lin Yun terpesona olehnya, dan dia membuang muka untuk waktu yang lama. Ketika saya melihatnya, tiba-tiba saya merasa luar biasa. Burung Phoenix es kecil menutupi seluruh pulau dengan kelopak bunga, dan rumput di sekitar pohon kuno dibersihkan. Dia meniup dengan lembut, dan banyak kelopak bunga melayang di udara, mengeras oleh semacam udara dingin, dan kemudian menempel di udara seolah-olah untuk selamanya. Dengan sedikit ketukan di jarinya, seluruh pohon kuno mulai bersinar, dan aura tenang dan damai dilepaskan. Di bawah air terjun, pulau di tengah danau dihiasi dengan indah olehnya. Lin Yun berjalan mendekat dan merasakan bahwa jauh di dalam mimpinya, ada banyak kristal ungu di udara, bersinar dengan kilau warna-warni. Bangun, bajingan. Xiao Bingfeng berkata sambil tersenyum. Lin Yun terbatuk beberapa kali, tampak malu, dan mengganti topik, Xiao, apa yang baru saja aku katakan padamu? Rahasia.
kata Xiao Bingfeng. Kamu bisa datang dan membantuku mendekorasinya. Meski tempat ini agak kasar, namun tetap membutuhkan kesan upacara. Xiao Bingfeng meraih tangan Lin Yun, dan keduanya mulai bekerja sama. Ketika Su Ziao bangun, seluruh pulau telah didekorasi sepenuhnya. Dia melihat sekeliling dan merasa cukup puas. Datang. Xiao Bingfeng memanggil mereka, lalu mengeluarkan 2 karangan bunga dan menyerahkannya masing-masing kepada mereka. Setelah Lin Yun mengambilnya, dia tiba-tiba terkejut melihat karangan bunga dari dahan yang terjalin dari pohon Shichamore suci. Gadis ini benar-benar memikirkannya dengan matang. Di bawah pohon fusang kuno, seekor burung phoenix es kecil berdiri di udara dan berkata, Kaisar ini adalah pembantaian tertinggi klan Dewa Phoenix di 4 lautan, 8 gurun, 36 hari dan 72 gunung. Sekarang kita memiliki pria yang kita cintai, kita sudah menikah, dan kita akan memerintah langit dan bumi. Selain itu, saya di sini untuk menyaksikan. Lin Yun, Su Ziao, apakah kalian berdua bersedia menikah dan saling mencintai dari awal? Sekarang, saya bersedia. Lin Yun tersenyum dan meletakkan karangan bunga di kepala Su Ziao. Su Ziao tersenyum malu-malu dan meletakkan karangan bunga di kepala Lin Yun. Ini adalah pernikahan yang sangat sederhana, tanpa kerabat dan teman, tanpa tamu, dan tanpa tata krama yang rumit. Hanya ada satu burung phoenix, yang sepertinya sedang membacakan upacara pernikahan, menyaksikan bahwa kedua orang itu akhirnya bersatu setelah semua kesulitan. Saat satu sama lain saling membawa karangan bunga, hati mereka selamanya terikat bersama. Sembahlah langit dan bumi. 2. Terima kasih kepada Gao Tang. Setelah mereka berdua menyembah langit dan bumi, mau tak mau mereka sedikit terkejut ketika mendengar pemujaan di aula tinggi. Xiao Bingfeng berkata dengan tegas, apa yang kamu lihat? Gao Tang tidak ada di sini, sembah saja aku. Aku berumur 100.000 tahun, dan itu sudah cukup bagimu untuk menjadi leluhurmu. Mengapa kamu tidak segera memujaku? Lakukan kamu ingin menikah. Gadis ini memiliki pemikiran untuk membalas dendam. Lin Yun dan Su Ziao tidak berdaya dan hanya bisa berlutut di tanah dan membungkuk kepada Xiao Bingfeng. Tidak buruk. Xiao Bingfeng berkata sambil tersenyum. Setelah mereka berdua bangun, Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, suami dan istri menyapa. Setelah mereka berdua membungkuk, Xiao Bingfeng tidak berbicara lama, dia menggaruk kepalanya dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan selanjutnya? Lin Yun mengingatkan, kirimkan ke kamar pengantin. Xiao Bingfeng segera tersenyum dan berkata, ya, masuklah ke kamar pengantin. Dia berkedip dan menatap mereka berdua dengan penuh harap, dengan senyuman di wajahnya. Anak-anak, jangan jaga kamar pengantin atau semacamnya. Su Ziao menoleh ke belakang dan tersenyum, menatap Xiao Bingfeng, lalu melambaikan tangannya. Kilatan cahaya dingin datang, dan Bingfeng kecil secara naluriah menghindarinya sampai dia membuka matanya lagi. Melihat kelopak bunga di seluruh langit menghampiri mereka berdua, Su Ziao mengulurkan tangannya dan memegangnya. Kelopak bunga mengembun di dalam hatinya dan menelan keduanya sedikit demi sedikit, lalu perlahan terbang ke udara. Xiao Bingfeng berkata dengan sedih, aku bukan anak kecil. Aku sedang belajar, kamu orang yang pelit, kamu bahkan tidak bisa melihatnya. N. Bab 2233 yang disebut tubuh dewa tidak lebih dari ini. Di pulau di tengah danau terdapat pohon kembang sepatu yang dikeramatkan. Di atrium yang terbuat dari bunga, samar-samar terlihat 2 sosok melepas pakaian mereka dan menanggalkan baju besi mereka. Kemudian rumah kaca berguncang, cahaya dan bayangan berubah, dan pemandangan di dalamnya indah dan tidak berarti. Anggap saja malam pernikahan ini berlangsung sangat lama sekali, hingga Xiao Bingfeng begitu bosan hingga ia tertidur. Ketika dia bangun 3 hari kemudian, dia melihat ruangan bunga bergetar dan kelopak bunga berjatuhan ke tanah. Ini belum selesai. Xiao Bingfeng cemberut, matanya dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Apakah kamar pengantin memakan waktu lama? Setelah setengah hari berikutnya, ruang bunga akhirnya berhenti bergetar, tetapi kamar pengantin berhenti total. Sangat asam. Suamiku, kenapa kamu merasa tidak enak badan? Sakit punggung. Kalau begitu aku akan menggosok tubuhku untukmu. Bagus. Masih asam. Saya tidak sakit lagi. Saya hanya sedikit kembung. Nyonya, bisakah Anda membantu saya menggosoknya juga? Kamu sangat bangga, kamu sedang mencari pukulan. Bingfeng kecil menajamkan telinganya dan tersipu, dia pikir ini hampir berakhir, tetapi butuh sebagian besar hari untuk berhenti. Saya tidak tahu apakah Lin Yun itu masam atau tidak, tapi Xiao Bingfeng memang masam. Ketika mereka berdua keluar dari ruang bunga, kelopak bunga di seluruh langit jatuh ke tanah. Lin Yun, mengenakan pakaian suci Qingxiang,
berjalan keluar dengan semangat tinggi. Dia hanya terlihat sedikit lelah, dan keringat mengucur dari dahinya. Su Xiao, sebaliknya, penuh energi, dengan kulit kemerahan dan kulit yang sangat bagus, sikap mendominasi gunung es sebelumnya telah banyak memudar. Lin Yun, apakah kamu lelah setelah pernikahan? Xiao Bingfeng berkata dengan bingung, kamu adalah tubuh ilahi Changlong. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Su Xiao langsung memerah, dan Lin Yun tersenyum genit, nak, apa yang kamu tahu? Kenapa aku tidak mengerti ini? Xiao Bingfeng berkata tidak yakin, aku sudah mendengar ini. Kamu bilang kamu sangat sakit dan meminta wanita ini membantumu menggosoknya. Jika dia masih menolak, kamu pasti akan melawan dan mengguncangnya begitu keras. Dia sepertinya mengerti tapi tidak mengerti, dan dia sedikit kekanak-kanakan. Bahkan Lin Yun pemalu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ekspresi Su Xiao tetap tidak berubah, dia memandang Xiao Bingfeng dan tertawa pelan, yang disebut tubuh dewa tidak lebih dari itu. Xiao Bingfeng mengerti, memandang Lin Yun dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan kalah. Lin Yun sangat marah sehingga dia membuka mulut untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia hanya bisa berkata, siapa bilang aku kalah? Dasar bocah nakal, kenapa kamu banyak bertanya? Aku tidak kalah, aku tidak kalah. Suamiku, jangan marah. Su Xiao tersenyum ringan dan membantu Lin Yun merapikan pakaiannya, wajahnya penuh kebahagiaan. Dalam beberapa hari berikutnya, pasangan itu merasa nyaman berada di pulau itu. Mereka berlatih secara terpisah pada siang hari dan berlatih bersama pada malam hari. Bingfeng kecil dan kucing pencuri sedang mengutak-atik sesuatu di pohon suci Fuso, yang terlihat cukup misterius. Lin Yun memetik semua daun suci di sekitar buah dewa dan ingin membaginya dengan Su Xiao untuk dimurnikan, tetapi Su Xiao dengan sopan menolak. Lin Yun tahu bahwa dia tidak kekurangan harta karun seperti itu, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. 7 hari kemudian, Lin Yun, yang sedang berlatih di tepi pulau, dikelilingi oleh bayangan naga dan burung phoenix. Pedoman pedang penghancur dunia naga dan phoenix miliknya akhirnya mencapai tingkat ke-9. Dia tiba-tiba membuka matanya, auranya melonjak dengan liar, dan saat berikutnya, sosoknya terbelah menjadi 2. Satu orang menggunakan kode pedang naga langit, dan yang lainnya menggunakan kode pedang Phoenix ilahi. Kekuatan pedang Tianlong dan kekuatan pedang Phoenix ilahi saling melengkapi, dan berbagai penglihatan menakutkan terus berkembang. Terkadang mereka bekerja sama satu sama lain, terkadang mereka bertarung secara mandiri. Dari kejauhan, itu tidak terlihat seperti dua bayangan, tapi dua sosok nyata dan berbeda, masing-masing dengan niat pedang yang menakutkan. Inilah hal yang menakjubkan tentang kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Setelah mencapai tingkat ke-9, akhirnya membawa perubahan kualitatif yang mengejutkan. Tubuh dapat dibagi menjadi 2, dan alih-alih mengembun menjadi bayangan sederhana, tubuh dibentuk kembali dengan fondasi Tianlong dan Phoenix ilahi, mencapai tujuan ganda yang sebenarnya, takut terhadap jiwa. Saat kedua tubuh itu tumpang tindih, raungan naga tiba-tiba terdengar, diikuti oleh teriakan burung Phoenix, dan niat pedang Lin Yun meraung dalam sekejap. Saat berikutnya, dada Lin Yun dipenuhi dengan niat pedang yang besar, dia menutup matanya, dan cahaya pedang di tubuhnya sebersih dan bebas debu seperti kaca, tanpa cacat apapun. Sungguh cahaya pedang yang menakjubkan, sangat indah, mempesona, dan tak terbatas. Dalam sekejap, seluruh pulau menjadi mempesona, dan setiap bunga dan tanaman ditutupi dengan emas, seolah-olah berubah menjadi emas dari dalam keluar. Ledakan. Cahaya pedang terus memadat, dan energi spiritual antara langit dan bumi juga berkumpul di Lin Yun seperti corong. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi pedang. Dia akan secara resmi menerobos niat pedang cahaya ilahi. Memanggil. Su Xiao membuka matanya dan jatuh dari batu sepasang mata indah menatap Lin Yun di kejauhan, matanya penuh warna cemerlang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Bajingan ini, niat pedang cahaya ilahi akhirnya menjadi kenyataan. Di atas pohon kembang sepatu, Kaisar melompat turun bersama kucing kecil pencuri itu, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya jauh di dalam matanya. Lin Yun telah menguasai setengah dari niat pedang cahaya ilahi, tapi bagaimanapun juga, dia masih setengah langkah dari niat pedang cahaya ilahi yang sebenarnya. Bagi banyak orang, setengah langkah ini mungkin merupakan jurang seumur hidup yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Namun setelah Lin Yun menikah, dekadensi dalam hatinya terhapus, dan ilmu pedang serta tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ketika kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix mencapai tingkat ke-9, dia akhirnya mencapai alam cahaya ilahi dalam sekali jalan.
Bing Feng kecil berdiri di samping Su Ziao, tepat di atas pahanya, tampak seperti ibu dan anak. Terutama tangan kecil Bing Feng yang terkepal dan ekspresi gugupnya sangat lucu. Sekarang niat pedang cahaya ilahi telah selesai, domain pedang akan menjadi hal yang biasa. Su Ziao berkata dengan lembut. Bagi yang lain, sebenarnya ada jarak yang jauh antara menguasai niat pedang cahaya ilahi dan memahami domain pedang. Tapi bagi Lin Yun, itu sesederhana makan dan minum. Sebelum dia bisa menguasai niat pedang cahaya ilahi, dia telah memadatkan hati pedang naga Azure, yang sudah menjadi prototipe dari domain pedang. Dulu hanya bisa disebut domain pedang semu, tapi sekarang bisa disebut domain pedang Changlong dengan cara yang bermartabat. Jika Anda bisa menguasai cara reinkarnasi di masa depan, niat pedang reinkarnasi akan segera tiba. Akhirnya, Lin Yun membuka matanya. Matanya berubah menjadi warna emas yang mempesona, dan jauh di dalam matanya ada lautan pedang yang tak berujung. Matanya berkedip seperti bintang yang akan meledak, dan seketika niat pedang agung memenuhi tubuhnya. Ledakan. Niat pedang ini begitu kuat dan kuat sehingga pada saat ini, Lin Yun menjadi penguasa dunia ini. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan segala sesuatu di pulau itu tercermin dalam pikirannya. Berdengung. Ia juga memperhatikan sesuatu yang luar biasa pada pohon kuno yang menopang langit. Ada api merah keemasan yang menyala di dalam pohon kuno tersebut, sehingga hampir mustahil untuk melihatnya secara langsung. Hanya dengan pemikiran seperti itu, niat pedang Lin Yun menjadi sangat kuat. Suara mendesing. Ekspresi Lin Yun tenang, dia memegang pemakaman bunga di tangannya, tumbuh-tumbuhan, gunung dan sungai di pulau yang luas itu semuanya terhubung ke jantung pedangnya. Gunung dan sungai beresonansi. Tidak, ini adalah langkah lebih lanjut dalam resonansi gunung dan sungai yang jauhnya ribuan mil memasuki hati saya. Lin Yun melambaikan pemakaman bunga, dan dengan sedikit pemikiran di benaknya, hati pedang naga Azure meledak, dan hati pedang sebelumnya langsung berubah menjadi medan pedang perak yang menyebar. Dia hanya menggunakan pemakaman bunga dengan begitu tenang, dan dunia serta gunung dan sungai terguncang olehnya, dan momentumnya menjadi semakin ganas setiap saat. Saat ini, setiap gerakan Lin Yun dapat beresonansi dengan pegunungan dan sungai, ada guntur yang jatuh ke tanah, angin kencang menderu-deru, dan berbagai penglihatan terus-menerus lahir. Yang lebih menakutkan lagi adalah niat pedangnya seolah tak ada habisnya, meminjam kekuatan dari gunung dan sungai, dan menyatu dengan gunung dan sungai di langit dan bumi. Di wilayah pedang 100 kaki di tengah pegunungan dan sungai, kekuatan pedang Lin Yun bahkan lebih menakutkan, seolah-olah dia ada seperti makhluk surgawi. Sorot matanya begitu dingin dan memilukan hingga sungguh menakutkan. Setelah semua pedang kunang-kunang digunakan, pemakaman bunga bermekaran di keempat arah, dan kekuatannya begitu kuat bahkan Lin Yun pun ketakutan. Dengan domain pedang Changlong, mudah untuk mengaktifkan 4 bintang. Bahkan domain pedang itu sendiri dan pemakaman bunga diintegrasikan menjadi satu. Lin Yun melihat pemakaman bunga di tangannya, matanya bersinar terang, dan pikirannya seperti kilat. Dia memegang pemakaman bunga seperti sedang menggunakan domain pedang. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Saint Lord tingkat ketiga pun bisa dengan mudah menghancurkannya. Jika dia bertemu dengan Raja Suci tingkat keempat lagi, atau bahkan 3 Raja Suci tingkat keempat bergabung, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Yun. Raja Suci tingkat keempat melampaui Yin dan Yang dan disebut Raja Suci dari alam laut spiritual. Saint Yuan mereka seluas lautan. Alasan mengapa Lin Yun menderita melawan orang-orang ini adalah karena perbedaan alam yang terlalu besar. Ada kesenjangan kualitatif antara Qi Suci dan Yuan Suci. Selain itu, Yuan Suci pihak lain sebesar laut, dan gelombang ombak dapat melonjak ke langit hanya dengan satu telapak tangan. Bahkan setengah langkah dari niat pedang cahaya ilahi tidak dapat dengan mudah menggoyahkannya. Keuntungan dari niat pedang sudah tidak ada lagi, dan dia segera dirugikan, dan hanya bisa mengandalkan tubuh ilahi Changlong untuk menahannya. Domain pedang. Hati Lin Yun tergerak, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Itu dia, hahaha. Lin Yun meraih gagang pedang dengan kedua tangannya. Di tengah seruan Xiao Bingfeng dan Su Ziao, dia mengarahkan ujung pedang ke jantungnya dan menusuknya. Panggilan. Tidak ada darah yang keluar dalam seruan itu, tapi jantungnya meledak menjadi cahaya, dan pemakaman bunga dan hati pedang naga Azure terus menyatu, dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dalamnya. Setelah gagang pedangnya hilang, domain pedang Lin Yun menghilang, dan cahaya keemasan di matanya kembali normal sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Xiao Bingfeng dan Su Ziao sama-sama terkejut, dan mereka berdua memandang Lin Yun dengan heran. Ini.
Xiao Bingfeng berpikir, merasa ada sesuatu yang familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Lin Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tahu rahasia tuanmu. Pertama kali dia berhubungan dengan domain pedang adalah ketika Mu Xuankong, pemimpin sekte pedang, menggunakan domain pedang untuk membunuh orang bijak dari keluarga Zhang, yang sangat mengejutkan. Pedang telah disembunyikan selama 300 tahun, dan darah suci menyekat tepi hijaunya. Dia akhirnya tahu di mana pedang Mu Xuankong disembunyikan, tersembunyi di jantung pedangnya. Melihat Su Ziao masih sedikit bingung, Lin Yun tersenyum dan meraih tangan Su Ziao. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya dari pihak lain, Su Ziao memasukkan tangannya langsung ke jantungnya, lalu memegang gagang pedang dan mengeluarkan pemakaman bunga sedikit demi sedikit. Ledakan. Cahaya pedang yang terang bersinar terang di langit dan bumi. Niat pedang yang kuat dan kuat memenuhi setiap sudut ruangan. Kekuatan pedang yang kuat mendistorsi ruang yang menindas. Tidak apa-apa juga. Bahkan Xiao Bingfeng pun tercengang. Dia berkata sambil berpikir, ini membutuhkan kesesuaian yang sempurna antara pedang dan pendekar pedang, dan pemahaman diam-diam yang tertinggi antara pedang dan pendekar pedang. Sungguh luar biasa. Saya hanya mendengar sebagian saja. Saya memperkirakan Mu Xuankong benar-benar mencoba selama 300 tahun untuk melakukannya, tetapi Anda benar-benar melakukannya sekaligus. Lin Yun memandangi pedang yang dicabut seluruhnya oleh Su Ziao, matanya penuh kasih sayang, dan dia tersenyum dan berkata, ini seperti pemakaman bunga. Tidak peduli apa, Lin Yun telah sepenuhnya menguasai niat pedang cahaya ilahi, dan juga membuka perpaduan domain pedang Changlong dan pemakaman bunga. Bab 2234 Astrologi Tertinggi. Astrologi Pemakaman. Mendengar desakan Xiao Bingfeng, Lin Yun pun menantikannya. Sejak dia melihat astrologi tertinggi Li Feibai, Lin Yunjiang selalu penasaran tentang seberapa kuat astrologi pemakamannya setelah semuanya dibuka di alam semi suci. Kurasa aku juga bisa menggunakan pedang suamimu. Pada saat ini, suara Su Ziao terdengar. Lin Yun dengan cepat melihat sekeliling dan melihat pemakaman bunga di tangan Su Ziao masih bersinar dengan cahaya dingin dan bersinar dengan tepi yang menyilaukan. Tidak ada tanda-tanda melemahnya kekuatannya karena dia meninggalkan Lin Yun. Bunga terbakar mengenalimu. Lin Yun memandangi pemakaman bunga dan kemudian ke Su Ziao, dengan senyuman di wajah tampannya. Ini cukup menarik. Dia belum pernah melihat pemakaman bunga yang begitu serasi dengan bunga lainnya. Mata indah Su Ziao bersinar terang, dan ada juga ekspresi terkejut di matanya, pedang ini sepertinya benar-benar memiliki telepati, dan daging serta darahnya terintegrasi sepenuhnya dengannya. Ups. Su Ziao melambaikan pemakaman bunga di tangannya saat dia mengaktifkan pemakaman bunga, energi suci Lin Yun menghilang. Ini. Mata Lin Yun berkedip, dia mengulurkan tangannya untuk membuat segel, dan manual pedang penghancur dunia naga Phoenix dan manual pedang Shen Xiao berputar pada saat yang bersamaan. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang pemakaman bunga meledak, dan kekuatannya menjadi lebih halus lagi. Lin Yun terkejut, apakah ini baik-baik saja? Sungguh sulit dipercaya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika Su Ziao memegang pemakaman bunga, dia sepertinya memiliki niat pedang cahaya ilahi. Kultivasinya telah dipromosikan ke alam suci, dan kekuatannya hanya lebih kuat dari Lin Yun. Sekarang dengan bantuan bunga penguburan, itu setara dengan melapiskan kekuatan dua orang pada satu orang. Bahkan Bingfeng kecil yang berpengetahuan luas pun kagum dan tidak dapat memecahkan misterinya. Dapat dimaklumi bahwa bunga penguburan menyatu dengan jantung pedang. Pada zaman dahulu kala, ada juga legenda bahwa pedang diberi makan darah dan pedang disembunyikan dengan hati. Tapi sungguh luar biasa bahwa pasangan bisa menghunus pedang dan menggunakan niat pedang satu sama lain. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya dingin datang, dan sebelum Lin Yun sempat bereaksi, dia melihat Su Ziao memegang pemakaman bunga dan menusuk jantungnya. Ups. Saat bila pedang memasuki jantung, naga biru mekar di jantung, dan naga biru terus menyatu dengan tubuh pedang. Pada akhirnya, naga biru, bilah pedang, dan gagangnya semuanya memasuki hati Lin Yun. Dan dari awal sampai akhir, dia tidak merasakan sakit apapun. Tepat ketika Lin Yun mengira itu akan segera berakhir, pedang patah, di bagian terdalam tubuhnya juga berdengung saat pemakaman bunga memasuki jantung pedang. Suara gemetar menghilang dalam sekejap, tapi masih dirasakan oleh Lin Yun, dan dia sangat terkejut jauh di dalam hatinya. Itu pedang itu. Mungkinkah, pedang patah, itu juga bisa menyatu dengan hati pedang tersebut dan akhirnya benar-benar tercabut? Dia dengan cepat memikirkan sosok yang dia lihat selama turnamen pedang terkenal. Pria itu memperingatkannya untuk tidak mencabut pedangnya. Suamiku, kamu kelihatannya tidak sehat, kamu baik-baik saja.
Su Xiao bertanya dengan cemas. Lin Yun kembali sadar, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dia punya beberapa pertanyaan di benaknya, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Ini hanya tebakannya. Cobalah astrologi langit pemakaman, desak Xiao Bingfeng. Bagus. Lin Yun menekan keraguannya dan mengangguk pada Xiao Bingfeng. Sejak terobosan astrologi tertingginya, dia tidak pernah sepenuhnya menggunakan 8 binatang ganas dan Yijian Hengtian. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia memiliki astrologi tertinggi. Setelah Su Xiao dan Xiao Bingfeng mundur, Lin Yun mulai memperlihatkan gulungan astrologi. Hampir dalam satu pemikiran, 3 gulungan terbang keluar dari tubuh Lin Yun, dan menunggu sampai gulungan itu terbuka. 3 binatang buas kuno Qiongqi, Kunpeng dan Tangshe muncul satu persatu, dan setiap gulungan meledak dengan tekanan yang mencengangkan dan menakutkan. Tingkat kultivasi Lin Yun saat ini adalah tahap ketiga dari alam Tianyuan, alam penampilan suci, yang merupakan puncak dari Semi Sein. Dengan restu dari para wali, gulungan astrologi miliknya telah mencapai tingkat kejahatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. 3 binatang buas dalam gulungan itu terlihat seperti makhluk hidup, melihat ke segala arah dan melahap dunia. Ini belum selesai. Tubuh Lin Yun meledak menjadi lampu merah, dan 2 gulungan lagi terbang keluar, di dalam gulungan itu ada Zulong dan Yuying. Ini adalah 2 binatang buas purba yang sangat menakutkan yang telah punah pada abad pertengahan. Tidak ada yang pernah melihat mereka sejak zaman kuno. Ledakan. Tekanan pada Lin Yun segera mematahkan belenggu semi suci pada saat ini, mencapai tingkat yang sebanding dengan orang suci tingkat kedua. Pada saat inilah Lin Yun merasakan sedikit tekanan, dan kekuatan astrologi yang memenuhi tubuhnya sepertinya menghancurkan tubuh fisiknya. Tapi belum mencapai batasnya, hanya sedikit membuat stres. Dulu, saya bisa mengorbankan paling banyak 3 gulungan, tapi sekarang saya bisa mengorbankan 5 gulungan dalam satu tarikan napas. Lin Yun merasakan tekanan dari binatang buas kuno itu, dan bahkan dia sedikit takut. Tapi jelas bahwa meskipun binatang buas ini menakutkan, mereka jauh dari sebanding dengan bintang tertinggi. Karena mereka tidak utuh, mereka tidak dapat terhubung dengan fase bintang tertinggi yang ada di langit berbintang di alam semesta yang berjarak 36 hari. Dibandingkan dengan yang tertinggi Li Feibai, itu jauh sekali. Tidak cukup. Mata Lin Yun bersinar dengan tekad, dan akhirnya, 3 binatang buas terakhir keluar. Mereka adalah Mo Huang, Gui Huan dan Yinglong. 8 gulungan itu jatuh dan terbuka tegak, mendarat 100 meter di belakang Lin Yun. Mereka sepertinya berusaha melarikan diri dari gulungan itu dan bergegas keluar. Butir-butir keringat muncul di dahi Lin Yun, bukan karena tubuhnya tidak tahan, tetapi karena budidayanya tidak mampu menekan 8 binatang buas ini. 8 kejahatan kuno. Su Xiao berkata dengan lembut, warna aneh muncul di matanya, dan dia terlihat sedikit gugup. Dia memiliki visi yang luas dan mengetahui asal-usul 8 kejahatan kuno ini. Kami tahu betul betapa sulitnya mengendalikan horoskop binatang buas ini pada saat yang sama, dan Anda akan mendapat reaksi balik jika tidak berhati-hati. Ledakan. Di bawah kendali Lin Yun, 8 gulungan vertikal bergerak bersamaan sedikit demi sedikit. Melihat kegugupan di mata Su Xiao, Xiao Bingfeng bergumam dalam hatinya bahwa wanita ini tampaknya lebih kejam dariku. Dia tidak menyangka terkadang dia begitu gugup. Bagaimanapun, dia bukan orang jahat, jadi dia menghiburnya dengan kata-kata, jangan khawatir, bintang tertinggi ini diciptakan oleh Lin Yun sendiri. Ini adalah satu-satunya cara dalam sejarah yang menjadi miliknya. Sebelum menjadi orang suci, level ini harus dilewati, dan harus dilewati. Dia akan menjadi dewa pedang di masa depan. Su Xiao sedikit terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah dia belum pernah melihat bintang tertinggi ini sebelumnya? Dia menatap Lin Yun dengan matanya yang indah, ekspresi kesusahan di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, suamiku, aku khawatir kamu pasti sangat menderita. Xiao Bingfeng mengingat masa lalu ketika Lin Yun menciptakan astrologinya sendiri, dan tidak bisa menahan nafas, itu sangat sulit. Tubuhnya hampir patah dan darahnya habis, dan dia hampir mati di Pulau Kuksuan. Saat dia berbicara, ke-8 gulungan itu semuanya bersatu, langsung bergabung menjadi sebuah gulungan yang sangat besar dengan paksaan yang tak terbatas. Ledakan. Tekanan mengerikan datang, dan rambut Bingfeng kecil terhempas dalam sekejap, tubuhnya sedikit membungkuk, dan tangannya disilangkan di depannya untuk melindunginya. Ada angin kencang di telinganya dan debu tak berujung di depan matanya, membuatnya sulit untuk berdiri. Mengaum. Tepat ketika dia akan terpesona, sesosok tubuh berdiri di depannya, dan dia mendengar auman naga.
Sosok itu meletus dengan cahaya ungu keemasan, dan kekuatan naga bergabung dengan kekuatan kaisar, berdiri tegak dan tak bergerak meskipun ada tekanan tertinggi. Dalam sekejap, tekanan Xiao Bingfeng berkurang drastis, dan dia terus menendang-nendang mencari udara. Wanita ini. Xiao Bingfeng menutupi dadanya, tampak tidak yakin. Sepertinya kamu belum pulih, suara Su Ziao datang, dia telah melihat bahwa Xiao Bingfeng telah sangat menderita untuk turun dari lembah Dewa Jatuh. Faktanya, itu adalah kekuatan ilahi Phoenix yang telah dikumpulkan oleh Xiao Bingfeng, sangat sulit untuk mengumpulkannya, agar Lin Yun turun dengan selamat, hampir semuanya habis. Tidak, kata Xiao Bingfeng. Suamiku hampir sukses. Su Ziao mengulurkan tangan dan mengangkatnya, dan Xiao Bingfeng duduk di bahunya. Kini, Xiao Bingfeng akhirnya bisa melihat situasi di area itu dengan jelas. Terima kasih. Xiao Bingfeng tampak sedikit malu dan berkata dengan malu. Dia tahu betul bahwa Su Ziao mengizinkannya duduk di pundaknya adalah tindakan yang sangat murah hati. Ini juga merupakan semacam kepercayaan dan konsesi. Xiao Bingfeng berkata, saya telah salah menyalahkan Anda sebelumnya. Saya selalu menganggap Anda kejam dan tidak baik. Su Ziao tersenyum dan berkata, kamu benar, saya memang tidak baik dan lebih kejam dari yang kamu kira. Tapi suamiku ingin tinggal bersamamu, jadi tentu saja aku harus melindungimu. Terlebih lagi, rencanaku selanjutnya harus mendapat bantuanmu. Ledakan. Saat mereka berdua berbicara, 8 binatang buas dalam gulungan itu bertarung satu sama lain, meletus dengan keganasan yang sangat menakutkan. Kemarahan yang mengerikan hampir membanjiri kanvas dan kapan saja akan merobek lukisan itu. Kekejaman binatang buas digambar saja sudah sangat mengejutkan, apalagi 8 binatang buas itu bergabung menjadi satu. Lin Yun sepertinya sedang berjuang, pada saat kritis ini, dia harus menahan tekanan. Harap tenang, Tuan. Mata Lin Yun bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia meraung dengan marah untuk sesaat, naga dan burung Phoenix meraung, dan suara dentang pedang bergema di seluruh dunia. Bang bang bang. Suara pedang yang awalnya tidak terlihat, ketika dirangsang, menyebabkan riak yang terlihat dengan mata telanjang di ruang pulau. Riak-riak ini bertabrakan satu sama lain, dan kemudian mengeluarkan suara yang mengerikan, begitu tajam dan keras hingga dunia berguncang. Jika itu adalah Raja Suci biasa, gelombang suara ini saja bisa melukainya secara serius. Ledakan. Setelah kekuatan pedang benar-benar meledak, pedang ilahi yang tampak seperti tanda permanen muncul di atas kepala 8 kejahatan kuno dalam gulungan itu. Begitu pedang ilahi itu keluar, 8 binatang buas itu langsung terdiam. Pada saat ini, astrologi tertinggi yang lengkap akhirnya dirilis sepenuhnya. Lin Yun digantung di udara, dan gulungan tertinggi yang agung terus menyebar dari kiri dan kanan, mencapai ketinggian penuh 100 kaki sebelum berhenti. Sungguh pemandangan yang mencengangkan. Pendekar pedang itu mengenakan kain suci dari Green Sang, rambut panjangnya menari tertiup angin, wajahnya seperti mahkota batu giok, dan keanggunannya tak tertandingi. Sama seperti raja muda tertinggi yang memerintah bumi. 8 kejahatan di zaman kuno akan mengubur langit dengan satu pedang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan agung saat bintang itu muncul, kekuatan pedangnya sendiri menjadi beberapa kali lebih kuat. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia belum terhubung dengan tanda-tanda astrologi yang sebenarnya ada di langit berbintang di alam semesta 36 hari lagi. Tidak heran Li Feibai begitu percaya diri, bintang tertinggi ini sangat kuat. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar terang. Hanya mengandalkan astrologi tertinggi ini, seharusnya ada peluang tertentu untuk keluar dari lembah Dewa Jatuh, bukan? Pikiran Lin Yun seperti kilat, ketika dia sadar kembali, dia melirik Su Ziao dan Xiao Bingfeng di kejauhan. Apakah ini sangat harmonis? Lin Yun terlihat cukup terkejut, Xiao Bingfeng sebenarnya duduk di bahu Su Ziao, kapan dia menjadi begitu penuh kasih sayang? Setelah mengembalikan astrologi tertinggi ke dalam tubuhnya, Lin Yun tersenyum dan muncul di depan kedua gadis itu setelah beberapa kali naik turun. Selamat, suamiku, karena telah menguasai astrologi tertinggi. Su Ziao meletakkan Bingfeng kecil dan tertawa pelan. Ziao, kamu juga memiliki astrologi tertinggi, kan? Lin Yun berkata. Bab 2235 keluar dari lembah. Ziao, kamu juga memiliki astrologi tertinggi, kan? Lin Yun memandang Su Ziao dan bertanya. Karena ketika tekanan dari bintang tertinggi dilepaskan barusan, Su Ziao hanya memblokirnya dengan kekuatan naga emas ungu, yang tidak masuk akal. Bahkan jika Su Ziao memiliki tingkat kultivasi alam suci, kecil kemungkinannya dia dapat secara langsung memblokir tekanan bintang tertinggi dengan kekuatan naga.
Kecuali dia juga memiliki astrologi tertinggi. Su Xiao mengangguk, namun, astrologi tertinggi saya diwarisi dari para pendahulu saya. Dibandingkan dengan yang diciptakan oleh suami saya, astrologi itu masih jauh lebih rendah. Aku akan mempercayainya. Lin Yun tersenyum. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah kata-kata Su Xiao yang tidak menonjolkan diri, dan pihak lain jelas tidak lemah. Su Xiao tersenyum dan tidak berkomitmen. Di waktu berikutnya, Lin Yun terus berlatih di Pulau Dewa Jatuh, dan hidupnya cukup santai. Mengandalkan energi yang tersisa di tubuh 7 daun suci, kultivasi Lin Yun terus meningkat. Lin Yun tidak mempedulikan hal ini, dia memperkirakan tidak akan ada masalah jika dia mencapai puncak Semi Sein. Adapun apakah Anda dapat mengambil kesempatan untuk menerobos alam suci, itu mungkin memerlukan beberapa peluang, dan itu tidak dapat ditentukan sepenuhnya oleh sumber daya. Niat pedang cahaya ilahi telah dikuasai, 2 teknik pedang utama adalah satu di tingkat ke-9 dan yang lainnya di tingkat ke-4, dan fase bintang tertinggi telah dieksekusi dengan sempurna. Lin Yun kemudian menghabiskan seluruh waktunya di luar kultivasi untuk memahami jalan besar reinkarnasi. Inilah jalan abadi. Setelah pemahamannya berhasil, kekuatan Lin Yun akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan, bahkan lebih berlebihan dari 3 kartu truf sebelumnya. Di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Selama takdir tidak keluar, baik itu waktu, ruang, sebab akibat, atau kebenaran dan 5 elemen, semuanya akan diliputi oleh reinkarnasi. Dia mulai berlatih ilmu pedang dan pedang reinkarnasi. Ini adalah ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziyuan, dan juga merupakan kunci untuk memahami jalan reinkarnasi. Menurut Master Pedang Ziyuan, selama dia menyelesaikan semua pencerahan dan mencapai kondisi puncak kultivasi, tanda reinkarnasi yang ditinggalkannya dapat ditemukan di kotak pedang Ziyuan. Bahkan jika Anda tidak dapat memahaminya, jika Anda dapat meningkatkan ilmu pedang ini, kekuatan Anda akan meningkat. Pedang pertama, cahayanya seketika. Pedang kedua tidak meninggalkan jejak dalam sekejap. Pedang ketiga bersifat abadi dalam sekejap. Pedang keempat, momen kejayaan. Pedang kelima tumpul untuk sesaat. Pedang keenam, reinkarnasi dalam sekejap. Lin Yun telah menguasai cahaya saat ini, dan telah berkultivasi ke alam pendewaan di luar alam transformasi. Pedang ini berasal dari pedang momen asli, dan tidak terlalu sulit bagi Lin Yun. Dengan pedang terhunus, langit terbit dan bumi terbenam, matahari dan bulan pecah, bintang-bintang menerangi langit, sumber dan cahaya pertama dari segalanya. Cahaya awal yang menembus kekacauan. Pedang kedua langsung tidak meninggalkan jejak. Dalam penglihatan pembukaan pertama langit dan bumi, gunung dan sungai muncul di tanah, dan banyak bunga, tanaman, dan pepohonan tumbuh. Pedang ini tidak meninggalkan jejak sama sekali, namun kemanapun pedang itu melintas, terdapat pegunungan dan dataran datar dengan kekuatan yang agung, sungai dan sungai yang melintasi keagungan kaisar, dan ribuan vitalitas yang lahir dari bunga, tumbuhan dan pepohonan. Nama pedangnya adalah Wu Hen, namun semuanya lahir dalam sekejap, yang mengandung kekuatan dunia kecil. Pedang ketiga, momen kejayaan. Penglihatan pembukaan pertama langit dan bumi berubah lagi, dan matahari dan bulan lahir. Lin Yun menggunakan kode pedang naga dan phoenix untuk membelah dirinya menjadi 2, dan kemudian masing-masing memegang pedang. Di persimpangan cahaya pedang, naga surgawi dan burung phoenix ilahi bergabung, matahari dan bulan cerah bersatu, dan kemuliaan tak berujung meledak dalam sekejap. Pedang keempat, momen keabadian. Semua kejayaan di kehidupan masa lalu Lin Yun termasuk pesta naga di alam Xuan Huang, pedang Tianlu yang membunuh 9 alam, telapak pulau Kuxuan yang menghancurkan Qincang, dan dunia kuno yang bertepuk tangan untuk menghancurkan Sage Agung. Semua perbuatan ini dilukis oleh Tiandi, dan ditampilkan satu persatu pada saat ledakan, membuat pedang ini sangat nyata dan mustahil untuk dideteksi. Bagaikan legenda abadi, ia ada selamanya, bahkan langit dan bumi pun memuji dan memuji mitosnya. Ini adalah momen keabadian Lin Yun. Pedang kelima langsung tumpul. Dengan satu serangan pedang, peradaban menghilang, matahari dan bulan jatuh, dan langit runtuh. Segalanya menjadi redup hingga gelap gulita. Momen. Terjebak lagi. Lin Yun membeku di tempat, menyarungkan pedangnya, matanya dipenuhi kebingungan. Dia sekali lagi terjebak dalam reinkarnasi pedang terakhir. Menguasai niat pedang cahaya ilahi membawa pemahaman Lin Yun tentang pedang samsara ke tingkat yang baru. 5 pedang sebelumnya diselesaikan dalam sekali jalan, semuanya mencapai kondisi puncaknya. Hanya pedang terakhir yang tidak akan pernah bisa diayunkan. Teknik pedang yang awalnya begitu halus tiba-tiba menjadi tidak mampu diayunkan. Waktu berlalu dan 7 hari berlalu.
Kultivasi Lin Yun akhirnya mencapai puncak semi-Sein, dia hanya membutuhkan langkah kecil terakhir, dia hanya membutuhkan api suci, jiwa suci, dan penampilan suci, ketiga orang suci dapat digabungkan menjadi satu untuk memasuki alam suci. Namun teknik pedang reinkarnasi masih belum bisa memahami pedang terakhir. Terlalu sulit. Lin Yun memandang Zhang Hua dan bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Hua sedikit gemetar, menghibur Lin Yun agar tidak menjadi tidak sabar. Pemahaman diam-diam antara manusia dan pedang membuat Lin Yun tersenyum penuh arti ketika dia melihat tubuh pedang yang bergetar. Terima kasih. Lin Yun, jangan terlalu berkecil hati. Xiao Bingfeng menghampiri dan berkata, reinkarnasi adalah jalan yang kekal. Ia ada selamanya. Bahkan jika jalan surga runtuh, reinkarnasi masih ada tempatnya. Tidak mudah untuk dipahami. Jika aku mengingatnya dengan benar, Master Pedang Ziyuan hanya menguasai jalan besar reinkarnasi ketika dia berada di alam suci. Su Ziao juga berada di samping dan berkata dengan lembut, nasib tidak keluar, reinkarnasi adalah yang paling dihormati, dan sebab dan akibat adalah raja. Sepanjang era naga, dari zaman kuno hingga zaman kuno, hanya ada sedikit orang yang telah menguasai reinkarnasi. Lin Yun tersenyum, saya akan coba lagi. Dia tahu bahwa kedua wanita itu berusaha menghiburnya, tetapi dia masih harus terus berusaha jika dia harus mencobanya. Menyaksikan Lin Yun melambaikan pemakaman bunga lagi dan berlatih permainan pedang di bawah pohon suci Fusang. Su Ziao dan Xiao Bingfeng saling berpandangan, lalu masing-masing mengangguk. Sudah waktunya suamimu pergi. Su Ziao berkata dengan lembut. Pulau Dewa Jatuh memang merupakan tanah suci untuk bercocok tanam, namun keduanya dapat melihat bahwa kekuatan Lin Yun tidak akan bisa meningkat dalam waktu singkat. Tidak masuk akal lagi untuk terus tinggal di Pulau Godfall. Apakah kamu bersedia? Kata Xiao Bingfeng. Siapa sangka Su Ziao tersenyum, memandang Xiao Bingfeng dan berkata, apakah kamu bersedia menyerah? Wajah Xiao Bingfeng memerah dan dia berkata dengan arogan, aku tidak peduli dengan bajingan ini. Aku akan memberitahumu. Su Ziao terkekeh pelan, menatap Lin Yun dengan kegembiraan di matanya. Dia tidak tahu apa yang dia sukai dari Lin Yun, tapi hanya diam-diam melihat pemuda yang berlatih pedangnya di kejauhan, dia tampak puas dengan segalanya. Lupakan semua masalah di dunia ini. Betapapun sakitnya hatiku, masih ada kedamaian di lubuk hatiku. Dalam Sutra Hati Putri Kaisar, seseorang tidak boleh mudah tergerak. Seseorang bahkan harus melupakan perasaannya untuk mencapai kekuasaan kekaisaran tertinggi dan selaras dengan jalan surga. Begitu seseorang tergerak, semakin dalam cinta, akan semakin menyakitkan. Rasa sakitnya mencapai puncaknya, dan tidak ada alasan untuk merasakan sakit. Su Ziao bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, tapi sepertinya itu tidak benar. Tetapi jika kaisar tertinggi benar-benar melupakan perasaannya, apa gunanya kekuatan kaisar tertinggi? Apa gunanya menyatu dengan cara surga? Selama dia menghabiskan waktu bersama Lin Yun, Su Ziao juga bermeditasi Sutra Hati Kaisar, dan mendapatkan beberapa wawasan. Jika jalan surga kejam, seseorang harus terlalu tinggi untuk melupakan perasaannya, dan dia pasti akan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, dia hanya dapat meminjam kekuatan surga, tetapi tidak dapat berada di atasnya. Tidak peduli betapa sakitnya hatinya, dia akan berjuang sampai akhir. Su Ziao sudah mengambil keputusan. 3 hari kemudian, Lin Yun dan Su Ziao sedang berjalan di tepi Pulau Dewa Jatuh, melihat jauh ke kejauhan. Di ujung air terjun, pusaran hitam aneh masih ada. Tulang sucinya ada di sana, kan? Lin Yun angkat bicara. Dia melihat pusaran air hitam ketika dia mendarat di pulau itu, dan dia sudah menebak-nebak di benaknya. Yah, ini tulang tangan lengkap, dan asal-muasal rohnya juga bagus. Saya membandingkan buku kerajaan kuno yang telah saya baca, dan mungkin ditinggalkan oleh dewa pemusnahan. Su Ziao merenung, Raja Dewa ini terkenal dengan keterampilan telapak tangannya, itulah mengapa tulang tangannya sangat menakutkan. Jadi begitu. Mata Lin Yun menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia tidak tahu ada kiasan lain di dalamnya. Meskipun demikian, meskipun saya memiliki astrologi tertinggi, akan sulit bagi saya untuk benar-benar meninggalkan lembah para dewa yang jatuh. Lin Yun sedikit mengernyit dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia awalnya mengira bahwa tekanan dari bintang tertinggi mungkin mampu menahan sisa kekuatan tulang tangan dewa. Tanpa diduga, dewa ini terkenal dengan keterampilan telapak tangannya, sehingga telapak tangannya pasti tercetak dengan pola ketuhanan yang lengkap, meninggalkan pesona Tao yang sangat menakutkan. Maka ini adalah tangan pemusnahan dewa. Jika bisa ditaklukkan, mungkin. Ketika Lin Yun mengatakan ini, dia tersenyum.
Siapa yang bisa dengan mudah menaklukkan tulang tangan para dewa? Itulah yang ku maksud. Siapa yang tahu setelah kata-kata itu jatuh, suara Su Xiao terdengar. Lin Yun memandang Su Xiao dengan heran dan berkata, serius. Bukan karena dia keberatan dengan penaklukan Su Xiao, tapi dia terutama mengkhawatirkan keselamatannya, karena dia mungkin mati jika dia tidak berhati-hati. Dengan metode Lin Yun saat ini dan kartu truf tersembunyinya, dia hanya mencoba melarikan diri dari kekuatan ilahi ini. Saya tidak pernah berpikir untuk menolak dan kemudian menundukkan dan menyempurnakannya. Suamiku, jangan khawatir, Xiao punya caranya sendiri. Su Xiao tersenyum dan melanjutkan, saya sudah punya beberapa ide, tetapi setelah Bing Feng kecil turun, saya akhirnya punya rencana yang lengkap. Tanda ilahi matahari dan bulan. Hati Lin Yun tergerak, dia pernah mendengar sebelumnya bahwa pola dewa bulan ada di tangan Su Xiao. Itu benar. Su Xiao mengangguk dan berkata, gadis ini akan meminjamkanku pola dewa matahari. Selain itu, dia juga akan memiliki pola angin ekstrim dan 10.000 dewa petir untuk membentuk formasi. Aku juga akan memiliki kotak pedang layang-layang ungu untuk membantu. Ditambah dengan beberapa metode Xiao sendiri, kemungkinannya masih sangat tinggi. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu. Sekarang kita adalah suami istri. Dia memegang tangan Su Xiao dan menatap Su Xiao. Su Xiao merasa hangat di hatinya dan berkata sambil tersenyum, kamu telah membantuku. Metodeku adalah mahkota naga emas ungu. Xiao tahu niat suaminya, tapi butuh waktu untuk mengatur ini, dan itu akan memakan waktu sebentar. Sangat tidak mungkin. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita terjebak di sini, dan pedang samsara tidak dapat menembus. Sebaiknya aku mencari cara untuk membantumu mendapatkan tangan ajaib ini. Su Xiao berkedip dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku bilang kamu boleh meninggalkan tempat ini? Apakah sekarang baik-baik saja? Lin Yun bertanya dengan heran. Su Xiao mengangguk dan berkata, gadis itu sudah memikirkan cara, tepat di atas pohon suci Fusang. Bagaimana denganmu? Lin Yun berkata, bagaimana kamu akan pergi dari sini jika kamu tidak dapat menyerah pada tangan dewa? Gadis itu akan tinggal bersamaku. Selama dia ada di sini, aku bisa pergi dengan caraku sendiri. Suamiku tidak perlu khawatir, kata Su Xiao. Siapa gadis itu? Bing Feng kecil melompat keluar dari jauh dan berkata dengan tidak puas. Su Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Phoenix ini akan tinggal untuk membantuku, suamiku, kamu tidak perlu khawatir. Mendengus. Xiao Bingfeng mendengus dan merasa puas. Lin Yun tersenyum, memandang mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, ternyata kalian berdua menyembunyikan ini dariku dan mendiskusikannya. Xiao Bingfeng berkata dengan nada menghina, ini bukan untuk kebaikanmu sendiri. Kamu masih harus mengeluarkan buah darah dewa, dan kamu harus bertarung demi fragmen api dewa. Su Xiao berkata dengan tegas, kamu mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan pecahan api ilahi. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, cobalah untuk tidak membiarkan orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah mendapatkannya. Setelah orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Darah mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak memiliki pola Dewa Bulan, mereka masih dapat menemukan cara untuk melanggar larangan tersebut. Kunlun pasti akan menghadapi bencana saat itu. Lin Yun mengangguk. Dia bukan orang yang keras kepala, setelah mempertimbangkan konsekuensinya, dia segera setuju. Hanya saja mereka baru sebulan menikah, dan harus berpamitan lagi, yang membuat mereka agak enggan berpisah. Cara Xiao Bingfeng sangat sederhana, yaitu mengeluarkan cairan suci dari pohon suci Fuso, lalu menggambar pola matahari di tubuh Lin Yun. Kemudian gunakan kayu suci di dalamnya sebagai baju besi, yang dapat menahan serangan tangan hantu dan menahan sisa kekuatan suci. Meski ada beberapa risiko, itu bukan masalah besar bagi tubuh Dewa Lin Yun. Oke, Setelah Xiao Bingfeng mengatur segalanya, dia menatap Lin Yun yang terjerat di dahan, dengan tatapan khawatir di matanya. Bagaimanapun juga, Su Xiao berkata bahwa apa yang disebut tubuh dewa tidak lebih dari ini, jadi Xiao Bingfeng masih khawatir. Lin Yun tersenyum tak berdaya, menatap Su Xiao dan berkata, kamu membuatku sengsara. Ini tidak akan dijelaskan lagi. Su Xiao terkekeh pelan, oke.